Oke, kita kembali melanjutkan dengan eh, pembahasan baru, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas eh, terhadap sebuah angket. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, di dalam sebuah analisis, misalnya ada suatu responden angket yang kita berikan kepada peserta didik, lalu kita mengharapkan hasilnya yang baik, lalu kita ingin melihat bagaimana untuk proses valid atau reliabilitasnya, maka hari ini saya akan menjelaskan syarat untuk melaksanakan uh, dikatakan bahwa angket itu berkualitas baik, yaitu apabila memenuhi dua syarat, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, uji validitas. Pada uji validitas ini perlu kita ketahui bahwa untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner. Nah, kedua yaitu kuesioner penelitian yang kita buat ini dikatakan berkualitas apabila terbukti validitas dan reliabilitas. Uji validitas biasanya kalau secara manual kita menggunakan product moment. Namun pada SPSS ini langsung kita memang product moment, tapi tidak sedetail mungkin yang kita gunakan pada saat kita manual. Kalau SPSS langsung cepat, akurat, tidak membutuhkan waktu yang lama dengan sistem korelasi ya nantinya. Nah, teman-teman saya sudah mempersiapkan data respondennya atau peserta didiknya sebanyak 20 orang, dan banyak butir soal yang saya siapkan ada 16. Kemudian saya membuka kategori di mana yang memilih satu itu sangat kurang, dua kurang, tiga cukup, empat baik, lima sangat baik. Nah, untuk lebih memperjelas kita masuk pada SPSS-nya. Pertama kita melakukan uji validitas. Setelah uji validitas barulah kita melakukan uji reliabilitas. Pertama saya memperkenalkan ini adalah dua kolom, ini data view dan variable view. Sebelum kita masuk pada data view, kita masuk pada data variable view ya. Pada bagian ini kita menuturkan apa yang menjadi kajian yang akan kita muat. Jadi pada kolom name ini kita muat apa saja poin-poin penting yang akan kita laksanakan pada data view. Nah, sederhananya saja, namanya saja angket, maka pertama kita menghendaki siapa nama ya. Nah, oke, oh, sorry ya, agak lama. Oke, nama. Lalu apa yang kita kehendaki? Oh, jenis kelamin, jenis underscore kelamin ya. Lalu cukuplah itulah ya yang perlu kita ketahui identitasnya. Kemudian kita masuk misalnya butir satu ya, ini artinya butir soal satu, butir underscore dua. Oke. Oh, ada kesalahan di sini. Butir underscore dua. Tidak, teman-teman bisa langsung buat juga ya, biar cepat mahir.
teman buat seberapa maunya ya. Saya di sini membuatnya sebanyak 16 butir ya. Nah, masalah memang kalau di SPSS kalau salah di sudut tegurnya. Oke, lanjut kita akan setelah butir apa yang kita butuhkan. Oh, kita pengen lihat totalnya, berarti total butir. Oke, udah jelas ya. Oke, pada kolom type karena nama tidak membutuhkan numerik ya, kita pilih stack aja. Oke, yang lainnya numerik. Oke, di sini kita kasih aja 0. Ya bisa sih angka 2 ini bisa, hanya saja kadang kita nggak mau lihat-lihat desimalnya ya, berapa banyak desimal di belakang kan. Jadi kita kasih aja 0 biar enak lihatnya. Oke, sudah. Lalu label ya, di label nama nggak usah dikasih. Nah, tapi jenis kelamin ya kasih aja jenis kelamin. Nah, misalkan butir satu ini kita misalkan 1 ya, artinya menerangkan bahwa butir satu itu ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita kasih total. Oke, selanjutnya teman-teman pada bagian values ini tetap none ya pada bagian nama. Kita perhatikan kembali jenis kelamin. Di jenis kelamin ini otomatis hanya 2 kan, yaitu laki-laki perempuan. Nah, pada bagian value ini none ini kita klik bagian tujuannya, kita kasih pilihan di sini. Value itu misalnya ke 1 ini kita kasih labelnya laki-laki add, dan pilihan kedua labelnya adalah perempuan, lalu kita add, lalu oke. Nah, butir sesuai dengan yang saya kasih di sini ada pilihan 1 sampai 5 dan kategorinya ini. Lalu di values kita kasih klik gitu, misalnya 1 tadi itu sangat kurang PAS, kemudian 2 itu kurang cukup. Oke, sorry, cukup 4 itu baik. Baik, dan 5 itu misalnya sangat baik. Oke, lalu oke kan saja. Nah, ini sudah masuk. Lalu karena sama semua harapan kita butir-butir seterusnya, copy lalu blok sampai butir 16. Oke. Nah, di sini ini aja kamu kasih ya, nggak usah lagi ditukar. Selanjutnya pada bagian ini nama string, ini kita tukar, kita nominal, yang lainnya kita kasih scale ya, scale semua. Semua kita kasih style, jadi teman-teman bisa mencoba. Boleh. Ini juga sekalian, kalau sudah terisi semua, maka yang lainnya nggak usah lagi. Ya, karena sudah siap ini variabel v langsung ke
data view. Nah, teman-teman bisa perhatiin apa yang kita isikan di variable view sudah tercantum di data view. Nah, ini dia. Oke, sampai total boot ya. Nah, apa selanjutnya? Kita misalkan nama ini ya. Misalkan nama ini saya sudah siapkan di Excel, jadi semua data harus Anda siapkan juga di Excel ya. Nah, semua data harus Anda siapkan di Excel. Oke. Ini data yang telah saya siapkan di Excelnya, kita perbesar aja. Saya sudah menyiapkan data ini sebanyak 20 responden. Maka kita akan copy, Ctrl C, lalu kita kasih pada bagian kolom 6, blok sampai berapa, 20, lalu Ctrl V, tunggu beberapa saat. Nah, ini laptop agak slow lah ya kawan-kawan, mohon maaf. Oke, ini sudah ada. Oke, ini siswa 1 kasih siswa 10. Oke lah, teman-teman ngatur aja ya, tambah aja nanti 10, 11, 12 sampai 2, sampai ini nanti siswa 20 lah ya, nggak saya atur lagi. Selanjutnya jenis kelamin, misalnya kamu mengendaki jenis kelaminnya, oh ini 1, 2, saya misalkan aja ya. Oke, artinya 1 ini menunjukkan laki-laki, 2 ini menunjukkan perempuan. Lalu butir tes ini saya sudah siapkan di Excel sesuai dengan hasil perhitungan saya, rekap saya terhadap responden peserta didik. Inilah hasil responden mereka. Lalu kamu Ctrl C, lalu pindahkan pada bagian ini, blok tuh udah, lalu Ctrl C. Udah, selanjutnya apa selanjutnya? Oh, total butir. Nah, di sini kita sudah menyediakan total butir. Teman-teman bisa mendapatkan ini. Bagi yang belum tahu, bisa sum ini jumlah keseluruhan, lalu blok siswa, misalnya siswa 1 blok semua, hasil tanggapannya dari 16 soal. Kalau sudah blok, enter. Nah, 72 sama kan, lalu untuk mempercepat tarik aja. Nah, ini sama, jadi setelah itu copy, Ctrl C, langsung ke total butirnya ya, 20, Ctrl V. Nah, kita perbesar dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Kita sudah memuat semua. Oke, kita sudah muat. Karena itu kita minimize dulu. Kita minimize juga. Apa langkah yang kita perbuat? Jadi teman-teman juga harus bisa membuat dulu pedoman di Word untuk mengarahkan Anda melakukan suatu kegiatan. Di sini inilah hasil yang saya buat. Saya mau screenshot data ini, kemudian ini, lalu hasil analisis saya ini dia. Oh, sorry, udah lama. Ini hasil analisis pertama itu mengetahui jenis kelamin, artinya mengetahui berapa laki-laki, berapa perempuan. Nah, pertama kita buka analyze, deskriptif statistik, dan frekuensi. Nah,
untuk mengetahui jenis kelamin laki-laki dan perempuan, blok aja nama. Oke, lalu pindahkan sebelah sini. Lalu ini checklist. Oke. Ini data yang sudah saya kian kasih ya. Jadi teman-teman, kalau ini sudah frekuensi udah ada hasilnya, tarik ke bawah, langsung aja ya ke jenis kelamin. Jangan lagi, nggak usah lagi ini jenis kelamin. Poin pentingnya yang data diambil. Jadi menjelaskan laki-laki ada 9 orang dan perempuan ada 11 orang. Oh ini kebalik ya, sesuai data yang kita kasih tadi sih. Menunjukkan laki-laki dengan presentasi 45%, perempuan 11 orang dengan presentasi 50%, 55, jumlah total 100, jumlah total banyak orang 20. Lalu untuk mengambilnya kan arahkan ke sini. Oh, kalau sudah tandanya seperti itu, lalu klik kanan, copy. Baru setelah kamu copy, baru kamu paste di sebelah sini. Saya nggak paste lagi ya. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah melihat jenis kelamin, selanjutnya kita menarasikan ya, bla bla bla, hasil analisa kita, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, total kesekian. Nah, selanjutnya correlation ini adalah mencari validitas. Apakah hasil R hitung kita nanti valid setiap butir ini atau tidak. Kalau semua valid, maka bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu rehabilitas. Kalau tidak semua, maka kita cari solusi lain. Nah, selanjutnya kita minimize. Untuk mencari validitas, teman-teman klik analyze, baru correlate, baru divariate. Jadi di sini hanya bagian soalnya saja kita blok ya, blok saja, termasuk total ya, kasih di sini. Nah, kamu klik person, lalu kamu klik break significant correlation, lalu oke. Nah, lalu teman-teman kamu copy dan pindahkan di sebelah sini kalau memang pengen menarasikan. Tapi kalau tidak, tergantung ya. Nah, inilah yang perlu kita perhatiin. Artinya dulu saya perjelas, ini banyak butir, ini 16 butir, dan ini menunjukkan responden atau siswanya sebanyak 20 orang. Nah, di mana kita melihat hasilnya, hasil R hitung kita, ini dia. R hitung kita yaitu ini, dan bagian ke bawah itu adalah signifikan yang kita peroleh. Nah, saya perjelas sebelumnya, signifikan yang kita gunakan di sini adalah 5%. Artinya taraf kesalahan paling besar 0,05 atau 5%. Jadi ini yang kita peroleh 0,004. Nah, bagaimana menarasikan ini? Ini kita buat dalam bentuk narasi seperti ini dia. Ini yang saya buat. Nah, sudah saya buat copy, lalu saya narasikan seperti ini dia. Artinya hasil R hitung dari validitas saya pindahkan sebelah sini, kemudian nilai signifikan yang kita peroleh saya pindahkan di sini ya. Lalu R table ini artinya adalah ini dia, R table itu menunjukkan ini cara mencari R table, yaitu kita lihat R table product moment, download R table product moment, lihat N-nya sama dengan 20, signifikan 5%, maka otomatis saudara dapat nanti 0,422 ya. Saya sudah kasih, mohon maaf saya belum tampilkan juga produk momennya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat bahwa butir soal 1 ini validitas atau valid? Pertama, kita perhatikan syarat terhadap validitas. Syarat validitas pertama,
R hitung harus besar dari R tabel. Kemudian signifikan hasil hitungan itu harus kecil dari 0,05 atau sama dengan 0,05. Kalau misalnya R hitungnya kecil, kemudian signifikannya juga besar, maka tidak valid ya. Nah, persatu kita perhatiin. Ya. Hasil dari person korelasi R hitung butir 1. Yang ini yang saya pindahkan ya. 0,614 besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Kemudian nilai signifikan yang kita peroleh dari R hitung 0,0004 itu kecil dari nilai signifikan yang kita tetapkan, yaitu 0,05, maka ini menunjukkan valid. Karena nilai signifikan yang kita dapat 0,004 kecil dari 0,005. Ya, seperti ini dia ya. Oke, selanjutnya biar saya perbesar aja biar teman-teman paham. Saya senang kalau paham. Oke, saya tutup aja, artinya sorry, sebentar ya. Sorry. Oke, yang kita perhatikan ini aja. Kemudian butir soal kedua 0,802 itu setelah saya rekap, nah ini kan 0,802 itu besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Kemudian ini hasil signifikan yang kita dapat 0,00, betul. Mana besarnya mereka yang kita tetapkan signifikan tadi? 0,05. Ini lebih kecil kan, yang kita dapat lebih kecil, maka itu valid. Jadi ini beberapa contoh yang saya jelaskan, dan dari hal itu maka kebetulan butir yang kita dapat semuanya valid, sehingga tahap selanjutnya adalah melakukan reliabilitas. Oke. Nah, ada pertanyaan kemarin sama saya. Bagaimana kalau misalnya R hitung kita valid namun signifikannya tidak valid? Apakah itu valid untuk dilanjutkan? Saya katakan tidak ya. Karena apabila salah satu persyaratan terhadap uji validitasnya tidak terpenuhi, maka itu tidak valid. Lalu apa solusi? Solusi, kita bisa menghilangkan butir soal tersebut. Misalnya butir soal 1 itu tidak valid. Misalnya signifikannya ini besar dari signifikan yang kita tetapkan, maka solusi awaskan butir soal ini. Lalu yang kamu pakai 2 dan sampai 16-nya nanti di uji reliabilitas. Itu salah satu solusi untuk kita lanjutkan kepada uji reliabilitas. Nah, solusi lain ya saya nggak mau jelasin lagi di situ. Itu kalau kita profesional ya itu cara yang bagus menurut saya. Selanjutnya karena sudah validitas kita terpenuhi, maka kita lanjutkan kepada uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas teman-teman, saya perjelas dulu, merupakan keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Nah, pada uji reliabilitas ini yang perlu kita perhatikan crown bar alpanya nanti. Kalau crown bar alpanya besar dari R tabel dinyatakan reliable, tapi kalau sebaliknya tidak reliable. Di sini sudah saya kasih datanya. Artinya hasil pencarian saya yang saya analisis dari SPSS itu saya peroleh crown bar alpanya itu sebesar 0,755.
dan airtable kita tadi kan 0,422, sehingga kalau kita bandingkan 0,75 itu besar dari airtable. Kalau besar maka dinyatakan reliable. Nah, kalau kita di sini kita coba uji bagaimana sih cara mencari reliable-nya. Teman-teman perhatikan, klik analyze. Oke, ini minimize dulu ya. Oke, di sini, sorry. Klik analyze, lalu scale. Ini scale, lalu reliability analyze. Lalu blok semua butir soal dan total. Tindakan di sebelah. Lalu ini kan alfa yang kita gunakan, langsung tekan saja. Oke, reliabilitas hasilnya sudah dimunculkan pada pencarian SPSS. Ini yang kita ambil ya, ini aja. Jangan ambil ini, nggak usah lagi. Ini data penting, copy, Ctrl C, lalu pindahkan di sini. Ini hasilnya sudah saya kasih di sini. Lalu bandingkan apakah kelompok apa besar dari airtable. Kalau besar reliable, kalau kecil kelompok alfanya maka tidak reliable. Maka dari hasil pencarian reliable hasilnya, maka persyaratan untuk dikatakan bahwa butir tes itu berkualitas telah terpenuhi berdasarkan hasil pencarian kita. Maka kuesioner penelitian dikatakan berkualitas karena memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi teman-teman, begitulah cara penggunaan kita SPSS, dan semoga ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan kalau ada komentar ataupun pertanyaan, dipersilakan, saya akan siap menjawabnya. Demikian, terima kasih.